Tadi sebelum jeda sudah sempat saya sampaikan mengenai target menang satu putaran yang kita juga sering didengung-dengungkan. Kemudian juga target dari kandidat lainnya untuk bisa melaju menuju putaran kedua. Kemudian bagaimana kuatnya, bagaimana signifikannya, dukungan, dorongan dari para relawan untuk bisa mencapai target ini bagi para capres-cawapres yang mereka usung. Bang Benny mungkin terlebih dahulu, bagaimana kemudian keyakinannya mengantar Pak Anies, Gus Muhaimin untuk bisa terus melaju ke putaran kedua. Karena ini kalau kita lihat belakangan ini lembaga survei pun merilis angka terus naik secara signifikan perolehan angka elektabilitas dari pasangan nomor satu. Ya, kami cukup optimis dan sangat berbahagia sekali baik di Timnas maupun relawan yang sekarang ini sedang bergerak di wilayah dan daerah hingga ke grassroots ya. Karena tren dari beberapa lembaga survei itu menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa dan itu trennya sangat positif bagi kami. Itu terus memacu kita. Target kita adalah bagaimana kami bisa menang di saat putaran pertama dan di putaran kedua. Bukan berarti target kita menang satu putaran, tapi target kami adalah bisa menjadi pemenang di putaran pertama dan menjadi pemenang di putaran kedua. Baik, ada kemudian seruan instruksi-instruksi khusus kepada para relawan mengenai hal ini untuk bisa mendukung target ini? Ya, instruksi kami tidak ada instruksi-instruksi khusus karena kami menyampaikan kepada relawan bergerak sewajarnya, bergerak dengan militansi yang ada, tanpa harus kemudian harus ngoyo memaksakan diri, menjelekkan paslon lain dan lain sebagainya. Tetap saja fokus pada bagaimana mengabarkan, menyampaikan ide dan gagasan perubahan ini kepada masyarakat. Baik, isu perubahan masih laku dijual untuk mendukung target itu? Iya, masih sangat laku. Buktinya di mana-mana Pak Anies turun, bahkan tanpa Pak Anies pun ketika kami dari Timnas turun ke wilayah atau daerah menghadiri deklarasi relawan dan lain sebagainya itu diikuti oleh selalu ribuan masyarakat yang berbondong-bondong ingin turut serta turun tangan mewujudkan perubahan. Oke, Bang Noel, 02 ingin, betul nggak Bang Noel sebenarnya ingin menyelesaikan pemilu ini dengan satu putaran saja dan kemudian bagaimana peran relawan untuk bisa memberikan target ini sehingga kemudian tercapai, Bang Noel? Ya, karena kami semangatnya satu putaran, ya kita all out buat hal itu. Apalagi kita yakin bahwa kita kan punya pengalaman memenangkan Pak Jokowi 2 kali. Jadi kita tahu cara memenangkan hati rakyat lah. Apalagi semangatnya kan semangat satu putaran. Presidennya nomor 2, gitu. Presiden nomor 2 tuh. Nomor satunya semangat satu putaran. Jadi tidak ada kata ikut yang 2 putaran tuh, kita nggak punya kata untuk hal itu. Yang ada di benak kami menang satu putaran dan 2024 presidennya Prabowo dan Presnya Mas Gibran. Jadi semangat ini didasari oleh semangat kita sebagai organizer-organizer yang terbiasa mengorganisir rakyat. Karena ini kan banyak sekali nih aktivis-aktivis dulu yang pendukung Jokowi yang punya semangat, pendukung Jokowi militan kan hari ini di Prabowo semua. Dan semangat itu luar biasa. Kita tahu bagaimana memenangkan hati rakyat. Jadi semangat satu putaran ini sudah tidak ini lagi lah. Di benak kami cuma satu putaran. Apalagi kita lihat koalisi kita ini kan bekerja semua, caleg-calegnya bekerja semua, relawannya bekerja semua. Jadi kami punya ukuran-ukuran tersendiri dan punya standar-standar memenangkan satu putaran itu sendiri. Jadi sekali lagi Prabowo Gibran satu putaran, semangatnya kita itu. Dan itu ya perintah kita di TKN. Yakin banget kayaknya suaranya. Baik, Bang Noel tadi mengatakan punya pengalaman mengantarkan Pak Jokowi menjadi pemenang dalam pemilu sebelumnya. Apakah kemudian cara-caranya, metodenya, semua pergerakan relawan yang digunakan caranya masih sama? Masih applicable-kah kemudian diterapkan pada pemilu saat ini? Ya. Masih sangat relevan karena kita lihat kan tidak ada yang signifikan sekali polanya masih sangat relevan dengan metode yang kami yakinin bahwa ya itu apalagi dengan Pak Jokowi di Pak Prabowo ya kami masih punya isu yang luar biasa ditambah kita lihat Jokowi efek itu masih ada karena di mana-mana rakyat masih menginginkan jangan sampai program Pak Jokowi itu hilang PKH atas kartu apa. Jadi ya rakyat tidak mau kehilangan program-programnya Pak Jokowi. Disitulah kami yakin bahwa kami bisa menang satu putaran. Karena kita tahu kan 2014-19 di Republik ini cuma ada 2 pendukung. Kalau nggak pendukung Jokowi ya pendukungnya Prabowo. Dengan hari ini pendukung Jokowi dan pendukungnya Prabowo gabung, ya semangatnya satu putaran lah, ya kan?
Kalau semangat satu putaran ini begitu kuat didengungkan, pede banget kayaknya Bang Noel. Mbak Maya bagaimana kemudian mendukung para relawan ini agar bisa mengantarkan Pak Ganjar menuju putaran kedua? Kalau dari kami ini kan relawan ini kan organik ya. Relawan itu berjuang itu semampunya dia. Semampu apa ada daya yang dia punya, dia berikan. Nah kalau kami sendiri dari Ganjaris, kami itu berusaha mensosialisasikan program-program Pak Ganjar. Di mana program-program Pak Ganjar itu kan bagus sekali. Seperti KTP Sakti. KTP Sakti itu kan berarti dengan hanya satu KTP itu bisa mencakup semua. Kemudian internet gratis. Ya. Kemudian juga ada kesehatan gratis. Kemudian satu sarjana di satu keluarga miskin. Banyak yang menurut kami hal-hal yang seperti itu harus kita sosialisasikan sampai ke akar rumput. Itu sih fokus Ganjaris saja mensosialisasikan program-program Pak Ganjar sampai ke akar rumput. Kalau soal pendukung termasuk relawan, saya yakin kan beririsan antara pasangan 02, 03 begitu kan, apalagi ini sama-sama misinya melanjutkan, meneruskan apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Kalau tadi klaimnya Bang Noel, ini kan mayoritas semuanya di Indonesia ini yang ada hanyalah kalau nggak dukung Jokowi, dukung Prabowo. Nah mana dukungan untuk Pak Ganjar? Bagaimana kemudian melawan semangat dari timnya Bang Noel kalau gitu? Ya Bang Noel dulu kan juga sebenarnya satu tim ya dengan saya gitu kan. Kita sama-sama memperjuangkan Pak Jokowi dari 2014 gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Noel dan apa yang dilakukan oleh kami itu adalah sama. Hanya pada saat-saat terakhir aja kemudian kami berpisah jalan gitu kan. Karena mungkin menurut Bang Noel kan ideologinya sudah berbeda gitu. Padahal kan sebenarnya cara-cara untuk relawan memenangkan itu kan masih sama gitu. Ya iya, apa yang dilakukan oleh relawan ya begitulah. Kang Ujang, semuanya ini optimistis untuk bisa mencapai target masing-masing, gitu kan? Kalau tadi kita lihat Bang Benny juga menang di putaran pertama juga begitu. Kemudian Bang Noel juga cukup keras suaranya, yakin begitu kan. Mbak Maya juga seperti itu. Tapi nanti Kang Ujang bisa berikan pandangan juga bagaimana kekuatan dari masing-masing relawan untuk bisa mendukung target masing-masing capres-capres ini tercapai. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini.